Baik Ustadz, sekarang dari mulai sekolah SD nih Ustadz langsung ke SMP. Ustadz langsung dimasukin ke pondok pesantren ya kalau nggak salah ya? Saya langsung masuk pesantren Di Al-Falah di ya? Al-Falah. Itu gimana awal masuk pesantren di Al-Falah, langsung diterima atau ada apa bagaimana? Kebetulan saya yang daftar ke situ mungkin tunanetra pertama kali ya ke Al-Falah itu. Makanya ketika saya bilang, orang tua yang bilang saya mau daftarkan anak saya buat masuk pesantren ke Al-Falah ini sambil sekolah katanya. Tapi kata yang menerima tamu ketika itu, kalau sambil sekolah, maaf Bu katanya, bukan kami tidak menerima, bukan kami bermaksud menyinggung katanya. Tapi katanya di sini nggak ada guru pendamping yang bisa mendampingi dalam proses belajar mengajar. Betul. Jadi katanya kami khawatir ditakutkan putra ibu tidak bisa mengikuti katanya proses belajar di sini. Kata saya, padahal belajar ya sama aja sebenarnya. Buktinya saya sekarang bisa sampai kuliah selesai. Betul. Itu kan semua normal teman-teman kelas saya. Betul. Saya bisa selesai alhamdulillah. Nah, karena mungkin keraguan mereka, akhirnya saya sempat ditolak di Al-Falah ini. Bagaimana katanya mereka ini memberikan alternatif, bagaimana kalau Hadian ini masuk tahfidz, putra ibu masuk tahfidz. Apa itu tahfidz? Tahfidz itu orang-orang khusus yang khusus menghafal Quran katanya. Kata saya, mah udah mau. Pak, saya mau ke sana. Kenapa? Emang saya mau ngapal Quran sebenarnya intinya. Memang justru orang tuh nggak ada kepikiran ke sana ya tuh Pak? Orang tua benernya ada, cuman pengen sambil sekolah. Iya. Saya pengennya udahlah khusus ngapal Quran aja gitu. Akhirnya, kalau kamu mau ya silakan gitu. Akhirnya saya didaftarkanlah ke Al-Falah 2 Nagreg buat ngapal Quran di sana. Al-Falah itu ada beberapa cabang. Ada beberapa cabang. Ada 2 sekarang ini. Al-Falah 1 apa itu? Al-Falah 1 ini yang di Cicalengka untuk MTS. Oh, MTS. Di sana tuh ada SD, ada MTS sama perguruan tinggi. STAI. Dan itu mah khusus untuk yang bukan penghafal Quran di situ. Awalnya nggak ada penghafal Quran. Awalnya nggak ada. Iya. Kalau sekarang ada karena saya yang bimbing langsung. Oh. Nah, daftar ke Nagreg, ketemu sama beliau, inilah guru saya Ki Haji Ahmad Farizi. Nah, ketemu, saya bilang ibu saya mengutarakan maksud ingin memondokkan anaknya di sini. Awalnya ya dicoba dulu aja kata beliau, kata Kiai. Coba dulu aja kata. Akhirnya dicoba. Alhamdulillah tuh Pak Agung dicoba dari mulai tahap awal tahsin sampai akhirnya tahun pertama itu hafal 10 juz. Tahun pertama itu. Kata guru saya, kata Pak Kiai, alhamdulillah perkembangan Hadian baik di sini gitu. Lanjutkan sampai selesai. Dan akhirnya selesai 30 juz di kelas 1 aliyah atau kelas 1 SMA. 3 tahun. 3 tahun setengah kurang lebih. Itu selesai. Ustaz sambil sekolah waktu SMP itu? Enggak, khusus menghafal Quran. Fokus. Jadi Ustaz SMP-nya itu persamaan ya? Persamaan. SMA persamaan. Persamaan juga. Kuliah baru saya kuliah masuk. Jadi sebenarnya apa ya, di Al-Falah dulu sebenarnya sudah banyak yang hafal 30 juz sebelum Ustaz. Bagaimana kondisinya? Saya masuk Al-Falah itu 2007, masuk tahfidz itu. Dan Al-Falah ini baru berdiri tahfidznya kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu. Baru. Jadi ketika saya masuk itu santrinya yang mukim itu di tahfidz baru ada sekitar 6 sampai 7 orang. Masya Allah, sedikit sekali. Iya. Yang khatam itu baru 2 atau 3 orang. Yang khatam 30 juz itu. Dan itu salah satunya senior saya yang mengajarkan saya tahsinul qiraah atau perbaikan bacaan. Siapa itu kalau boleh? Ustadz Abdul Manan sama Ustadz Roni Nur Syahroni. Beliau itu alumni Al-Falah. Beliau ya. Masya Allah. Dia santri-santri awal lah ya. Awal di Al-Falah. Iya. Generasi awal. Itu Ustadz ini termasuk generasi kedua ya? Generasi kedua ya di Al-Falah. Oke, luar biasa. Berarti 30 juz itu selama 3 tahun. Iya. Menurut Ustadz ini sekarang banyak ada metode-metode yang cepat, setahun hafal Al-Quran gitu kan, bahkan ada yang setahun kurang bisa hafal Al-Quran. Itu sebenarnya yang membedakannya apa Ustadz? Kualitas hafalan yang
cepat menghafalnya dengan yang benar-benar berproses sampai bertahun-tahun menghafalnya itu berbeda. Yang pertama apa perbedaannya? Perbedaannya antara yang sebentar dengan yang lama. Perbedaan yang ringan itu antara mereka ini punya kisah dan tidak punya kisah. Yang cepat ini kisahnya sedikit. Kalau yang agak lama menghafalnya agak sulit, tapi akhirnya khatam dan selesai juga gitu. Itu punya kisah yang banyak. Saya dulu ketika menghafal begini banyak kisahnya. Maksudnya gimana kisah? Maksudnya apa? Jadi menghafal Quran ini ada sukacitanya, ada dukanya, ada sedihnya, ada senangnya, ada bahagianya, silih berganti. Yang hafal Quran cuma sebulan 2 bulan, ya ceritanya sedikit. Kadang-kadang apa singkat menghafalnya. Kalau yang berproses, oh dulu tuh saya ketika menghafal Quran, menghafal ayat ini tuh susah gitu. Saya pernah sakit di juz sekian, saya pernah jatuh di juz sekian, saya pernah galau di juz sekian. Berbulan-bulan saya ini susah. Terus aja kisahnya banyak. Akhirnya bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Ada nggak satu kisah yang menurut Ustaz sangat berat sekali waktu itu Ustaz? Kedua itu saya hanya dapat 5 juz Pak Agung. Kenapa itu alasannya? Kok bisa turun? Turunnya drastis. Karena apa? Satu, saya dapat ujian. Saya sering sakit dulu di pondok. Dikit-dikit saya sakit, dikit-dikit sakit. Yang kedua, keluarga juga. Ya sedikit banyaknya ada hambatan di situ. Yang ketiganya kemalasan sebenarnya. Mulai jenuh ketika itu. Dan membangkitkan semangat kembali itu agak sulit. Sampai saya harus dibantu oleh orang-orang sekitar. Apa tuh dibantu orang sekitar? Dibantu apa maksudnya? Dibantu untuk kembali semangat untuk teruskan menyelesaikan Qurannya. Sampai saya nangis ke hadapan guru itu. Saya bilang, Ustaz, saya nggak kuat lagi Ustaz menghafal Quran. Kenapa? Katanya. Iya. Yang sekarang kalau saya menyelesaikan hafalan saya 30 juz, yang belakangnya saya lupa. Kalau sekarang saya ngulang terus nggak khatam-khatam, gimana ini? Ustaz suruh mengulang juga gitu. Iya, sama. Gimana ini enggak? Kalau nerusin ke 30 juz, ya selesai sih selesai, cuma nggak ada yang lancar. Kalau saya ngulang terus, ini nggak khatam-khatam Quran. Akhirnya gimana? Saya bingung, galau di situ. Aduh, terus saya sering sakit, masalah keluarga ada. Udah saya di situ, Allahu Akbar, udah saya. Akhirnya saya curhat ke guru sama ke teman-teman yang saya percaya. Akhirnya mereka memberikan semangat, ayo terus bangkit, terus semangat. Sampai akhirnya saya mengembalikan semangat itu selama kurang lebih 2 bulan. Kembali semangat, akhirnya di tahun terakhir saya buktikan saya bisa hafal 15 juz dalam waktu 1 tahun. Selesai. Alhamdulillah. Padahal biasanya 10 juz dia tahun pertama, tahun kedua 5 juz, tahun ketiga baru saya cabut. Nah sebenarnya Ustaz, apa yang menjadi metode metode jitu ya di Ponpes Al-Falah yang menurut Ustaz ini bisa membuat Ustaz hafal, tidak hanya sekedar hafal tapi juga betul-betul apa nih metodenya apa gitu? Nah ini nyambung dengan yang tadi. Saya menanggapi yang di hafal Quran 1 bulan 2 bulan ya. Kalau metode di hafal itu bukan mengejar cepat, tapi bagaimana walaupun lambat tapi hafalannya lancar. Nah ini nih, kadang-kadang kita kan kalau kata Sundanya mah rusuhan, pingin cepat-cepat selesai. Padahal tujuan daripada menghafal Quran ini bukan cepatnya selesai, tapi apa? Bagaimana supaya hafalan ini walaupun sedikit tapi lancar. Nah, jangan sampai ntar digelari al-hafidh, ditanya juz awal pun ya seperti yang tidak hafal gitu. Malu akhirnya. Akhirnya nanti apa yang muncul bukan jadi al-hafidh, jadi mantan hafidh. Naudzubillah. Gitu. Nah, makanya ini yang menjadi salah satu metode terbaik di hafalan ini adalah kiai ini tidak menyarankan santri itu cepat-cepat menghafalnya, nggak menyarankan santri itu cepat-cepat membaca Qurannya, tapi apa? Nggak apa-apa, kamu yang lambat-lambat, yang penting kamu lancar hafalannya. Gitu. Nggak apa-apa lambat-lambat, tapi benar bacaan Qurannya. Gitu. Bukan cepat yang dikejar, tapi melekat yang harus menjadi tujuan akhirnya. Jadi bukan kamu harus setahun 2 tahun, tapi ada nggak selama ini santri yang bisa yang di Al-Falah yang bisa dikategorikan dia melekat tapi termasuk cepat juga? Ada.
tapi tidak banyak. Sedikit Hanya sekali ya. jumlahnya. Iya. Ada teman-teman saya satu asrama, satu kobong kalau kata kita ya, Iya. satu kobong. Satu angkatan berarti. Iya. Sebenarnya nggak satu angkatan. Kalau menghafal Qurannya duluan saya 3 tahun bahkan. Tapi kita sempat menjadi pembimbing bareng-bareng. Nah, beliau ini menghafal Quran hanya dalam kurun waktu 120 hari, 4 bulan. Masya Allah, itu gimana? Itu kok bisa? Nah, beliau ini istimewa. Namanya Ustadz Cece Abdul Wali. Cece Abdul Wali. Abdul. Sekarang menjadi penulis buku dan karyanya sudah sampai puluhan tentang Al-Quran. Beliau Istimewanya apa Ustadz? Beliau ini menghafal Quran. Jadi sekali 2 kali baca langsung hafal. Menghafal hadis, sekali duduk hafal 50 hadis plus dengan makan sanadnya. Sekali duduk. Beliau ini bahasa Arabnya bagus, nahwu sorofnya bagus. Dan itulah menjadi sarana pembantu beliau mudah untuk menghafal Quran. Sekarang karyanya banyak, bagus. Masih muda usianya. Di atas saya 2 tahun. Tapi dalam menghafal Al-Quran lebih awal Ustaz Hadian, tapi usianya dari Ustaz Hadian lebih tua. Beliau sekarang tinggal di mana? Sekarang di Sukabumi. Cece sama Cece Abdul Wali. Cece Abdul Wali. Di Sukabumi punya pondok juga. Sekarang beliau pun katanya sedang merintis pondok. Oh, beliau termasuk istimewa 20 hari. 20 hari. Masya Allah. Dan menurut Ustaz beliau termasuk orang yang melekat hafalannya gitu. Bagus, lancar. Karena apa? Setiap mengimami beliau nggak pernah ada Quran di depannya, baca ini lancar hafalannya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa silaturahim ya Bisa, insyaallah dengan beliau. Insyaallah. Nah, kemudian Ustaz dari hal tersebut, Ustaz kalau di Al-Falah itu kalau sudah hafil kalau udah hafiz 30 juz itu dapat apa? Di wisuda atau apa gitu? Apa bahasanya? Kalau orang ini baru khatam 30 juz di wisuda lalu dapat syahadah. Dapat syahadah. Terus ijazah ya, Iya, sertifikat. iya. Tapi minimal ada syaratnya. Syaratnya minimal siap disimak hafalan Qurannya minimal setengah daripada hafalannya. Syarat itu. Syaratnya. Berarti banyak orang yang sudah 30 juz khatam tapi dia tidak dapat syahadah banyak ya? Ada. Banyak. Karena syaratnya itu berat. Syaratnya harus siap minimal disimak setengah daripada Al-Quran, berarti 15 juz. Itu untuk dapat syahadah. Ada lagi tingkatan tertingginya mendapatkan sanad ataupun silsilah keguruan dalam bidang tahfidz Quran. Nah, itu syaratnya apa? Harus siap disimak 30 juz bil ghaib tanpa Quran dari pagi sampai sore. Itu memang bisa dari syahadah 30 juz Ustaz? Bisa. Saya sering kayak gitu. Mulai jam 6 pagi selesai jam 4 sore. Baca Al-Quran. Baca Quran. 10 jam selesai. Itu kalau misalnya kayak tadi Ustaz termasuk yang dapat sanad berarti. Saya orang kedua di Al-Falah dapat sanad. Dari Kiai Haji Ahmad Farizi itu. Ya. Orang yang pertamanya? Orang pertamanya orang Kalimantan. Waktu itu. Karena beliau mau pulang ke Kalimantan, ingin mendapatkan silsilah keguruan, diberilah sanad. Nah, saya orang kedua setelah itu. Sekarang gini Ustaz, banyak orang yang belajar ngaji kepada guru yang punten-punten ya, dia bacaannya kurang baik, ya memungkinkan beliau juga belum punya sanad berarti, gitu kan? Apakah harus punya sanad? Apakah sanad itu akan diberikan kepada orang yang tidak hafal Al-Quran juga diberikan sanad tidak? Kalau memang ingin bicara tentang ikhtiar ataupun hati-hati atau keapikan gitu ya dalam memberikan sanad ini, syaratnya memang seperti itu. Harus yang betul-betul dia hafid Quran, hafalannya sudah lancar, terus bacaannya sudah baik, ulumul Qurannya baik, nah baru diberikan sanad. Kalau sekarang ini banyak yang saya lihat baru hafal juz 30 diberi sanad, silsilah keguruan. Itu sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya nggak akan memberikan itu, kecuali memenuhi syarat yang tadi. Karena mempunyai gelar al-hafidz ini bukan hal yang sembarangan. Dan katanya Ustaz al-hafidz ini sebenarnya dulu itu katanya gelar ini untuk orang yang tidak hanya hafal Quran, tapi dia juga harus bisa menghafal, bisa
tafsir Al-Qur'an, bisa hafal apa hadis katanya ribuan hadis, baru mendapat gelar Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz ini ada Al-Hafiz di bidang Quran, ada Al-Hafiz di bidang hadis. Kalau Al-Hafiznya di bidang Quran, maka gelar ini disematkan setelah namanya. Hadian Akbar Al-Hafiz. Dan itu syaratnya 30 juz. Ya, 30 juz dan lancar. Nah, kalau yang hadis, Al-Hafiznya disimpan di awal. Gimana? Al-Hafiz Hadian Akbar. Oh, Nah, itu seperti di awal. Kalau dia hafal hadis dan Quran, hadis dan Quran, biasanya kalau yang begitu itu terserah mau disimpan di mana, mau di belakang atau mau depan belakang iya. boleh. Iya. Al-Hafiz, Hadian Akbar, Al-Hafiz gitu. Nggak usah, harus sekali aja. Oh, sekali aja. aja. Milih aja mau di belakang, mau depan atau di belakang. Gitu. Oke. Dan itu syarat untuk kalau hadis kan banyak Ustaz. Maksudnya bisa dikategorikan Al-Hafiz hadis itu berapa ribu hadis? Bukhari Muslim. Oh, hafal Bukhari Muslim. Hafal Bukhari Muslim semuanya berarti dapat gelar Al-Hafiz. Pasti salah begitu. Dan Ustaz termasuk orang yang menghafal hadis juga Ustaz? Iya, tapi belum sampai bisa dikatakan Al-Hafiz untuk di bidang hadis. Karena memang terlalu banyak ya hadis yang luar biasa banyaknya. Iya. Bahkan hadis itu lebih banyak daripada Quran Lebih banyak dan lebih sulit menghafalnya. Betul. Gitu. Luar biasa berarti dan benar ya untuk mendapatkan gelar Al-Hafiz dan mendapatkan sanad itu memang sulit ya. Sulit. Makanya kehati-hatian kita dalam mengaji itu penting sebenarnya ya. Iya. Nah kemudian Ustaz nih sekarang masa SMP SMA sudah, kita coba ke masa Ustaz lulus SMA kuliah. Ini Ustaz kuliah di mana nih awalnya nih? Saya sempat kuliah di Uninus Di Uninus ya. Cuman dulu saya kan punya tanggung jawab santri di Al-Falah ini. Saya sejak tahun 2012 diminta oleh Yang Mulia Almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Qari Ahmad Syahid. Beliau meminta saya untuk menjadi pembimbing tahfidz di Al-Falah 1 Cicalengka ini. Betul. Sejak tahun 2012 yang awalnya santrinya hanya 5 sampai 6 orang. Sekarang udah sampai 70 orang. Dari 2012 Ustaz? Iya. Dari umur 17 tahun Ustaz berarti ya? Iya. Ayah yang meminta langsung, akhirnya saya menyanggupi dan saya membimbing sampai akhirnya saya kuliah, tapi nggak langsung kuliah. Kuliah itu di tahun 2016.